Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik Ibu, Ibu nanti akan melakukan proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan hari ini. Saya akan mengobservasi Ibu dan melihat bagaimana proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Di sini saya akan sebelumnya melakukan pertanyaan terlebih dahulu sebelum melakukan proses pembelajaran. Oke, siap. Baik Ibu, hari ini hari Selasa ya Bu ya? Ya. Hari Selasa tanggal 5 November. Ya, 5 November tahun 2024. Nama Ibu Yaya. Mata pelajarannya apa Bu? Pendidikan Pancasila. Pancasila SD Ungkal. Kelas berapa ya Bu? Kelas 5. Kelas 5. Nah, sebelumnya saya akan memberikan pertanyaan. Yang pertama, bagaimana tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan hari ini? Peserta didik mampu menyebutkan sila-sila Pancasila. Kedua, peserta didik mampu menyebutkan simbol-simbol Pancasila. Ketiga, peserta didik mampu menyebutkan contoh sikap sehari-hari sesuai dengan sila-sila Pancasila. Keempat, peserta didik mampu menyebutkan contoh sikap sesuai dengan Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ya, baik Ibu. Tujuan pembelajaran Ibu, yang pertama, siswa dapat menyebutkan sila Pancasila. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan simbol-simbol Pancasila. Yang ketiga, mampu menyebutkan contoh sikap sehari-hari sesuai dengan sila-sila Pancasila. Yang selanjutnya, mampu menyebutkan contoh sikap sesuai dengan Pancasila di lingkungan keluarga. Nah, itu pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Selanjutnya, bagaimana area pengembangan yang hendak Ibu capai pada saat pembelajaran? Saya ingin mengembangkan kompetensi saya dalam pembelajaran ini adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Baik Ibu, Ibu akan melakukan pembelajaran hari ini dengan mengembangkan kompetensi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Ya, baik Ibu. Nah, selanjutnya yang terakhir, strategi apa yang Ibu persiapkan pada pembelajaran hari ini? Strategi yang saya siapkan adalah mengkolaborasikan diferensiasinya itu dari mulai diferensiasi konten, proses, dan produk. Oh iya, baik Ibu. Strategi yang Ibu gunakan pada saat ini yaitu mengkolaborasikan diferensiasi konten, proses, maupun produk. Iya. Baik Ibu, terima kasih. Yang saya dapat sampaikan, nanti saya akan melihat pembelajaran yang Ibu lakukan. Semoga berhasil dan semoga lancar ya Ibu ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak hapunten, Didi pangetan. Apa kabar Bu Yaya? Alhamdulillah Ibu sehat ya. Kemarin Ibu sudah melakukan pembelajaran di kelas. Saya sudah melihat dan mengobservasi Ibu bagaimana proses pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin. Sebelumnya saya akan memberikan pertanyaan mencangkup setelah Ibu melakukan pembelajaran di kelas. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran di kelas kemarin Ibu? Alhamdulillah saya merasa puas karena pembelajaran berjalan dengan lancar. Terus siswa juga mengikutinya dengan antusias dan tertarik dengan pendekatan diferensiasi. Ya, alhamdulillah. Saya juga kemarin sudah melihat bagaimana proses pembelajaran yang Ibu laksanakan. Alhamdulillah, siswa-siswa tersebut antusias sekali, siswa aktif di kelas, pembelajaran diferensiasinya juga
dapat dilaksanakan. Selanjutnya yaitu bagaimana ketercapaian tujuan pembelajaran Ibu yang sudah Ibu laksanakan kemarin, Ibu? Tujuan yang kemarin dilaksanakan sudah tercapai, perannya menjadi efektif dan siswa ikut aktif selama pembelajaran berlangsung. Ya, alhamdulillah ketercapaian tujuan pembelajaran sudah Ibu laksanakan. Alhamdulillah tercapai ya Bu ya. Alhamdulillah. Saya juga kemarin melihat bagaimana pembelajaran yang Ibu laksanakan dari tujuan pembelajaran, siswa dapat aktif mengikuti pembelajaran, siswa dapat menerapkan simbol-simbol Pancasila, terus siswa juga bisa melaksanakan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari. Selanjutnya, bagaimana pelaksanaan pembelajaran diferensiasi di kelas? Apakah sesuai dengan yang Ibu harapkan? Apakah ada kendala? Bagaimana mengatasi kendala tersebut? Pembelajaran diferensiasi di kelas kemarin itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Penerapan pembelajaran diferensiasi di kelas tujuannya untuk memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan pengalaman belajar yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Terus kendalanya itu waktunya yang membutuhkan waktu yang lebih lama, sedangkan kan di kelas itu waktunya cuma 2 jam pelajaran. Sedangkan pembelajaran diferensiasi itu membutuhkan waktu yang agak lama. Jadi kendalanya itu waktu, terus ya materinya kan harus disesuaikan dengan apa yang di pengalaman siswa itu sendiri. Jadi itu yang kendalanya. Terus sumber belajar juga kan terbatas, medianya juga terbatas, terus sarana prasarana juga terbatas. Jadi ya menggunakan sarana prasarana yang ada, memanfaatkan yang ada di lingkungan sekolah ini. Ya, terima kasih Ibu. Pelaksanaan pembelajaran diferensiasi di kelas sesuai dengan yang Ibu harapkan ya. Penerapan pembelajaran diferensiasi di kelas bertujuan untuk memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, minat, dan gaya belajar mereka. Nah, tadi Ibu sudah menyebutkan bagaimana kendala-kendala yang dihadapi selama proses pembelajaran. Yang pertama itu keterbatasan waktu ya Bu ya. Yang kedua yaitu keterbatasan sumber daya. Yang itu. Ya, selanjutnya setelah dibuat kesepakatan Ibu di awal kegiatan belajar, bagaimana situasi dan kondisi kelas dengan adanya kesepakatan tersebut? Situasi dan kondisi di kelas menjadi terorganisir, anak-anak ya dalam mengikuti pembelajarannya secara tertib, terus ya secara antusias juga, terus dia bisa menciptakan kondisi kelas yang aman, tertib, anak juga penuh semangat dalam mengikuti pembelajaran diferensiasi itu. Terus dia juga bisa mengikutinya dengan lancar. Ya, betul sekali Ibu ya. Dengan adanya kesepakatan kelas dapat menciptakan situasi dan kondisi kelas yang lebih tertib, harmonis, dan produktif. Selanjutnya Ibu, apakah evaluasi akhir dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan? Lalu sejauh mana keberhasilan tersebut dapat diukur? Keberhasilannya dapat diukur dengan kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Evaluasi akhir harus disusun secara sesuai dengan tujuan pembelajaran ditetapkan sebelumnya. Jika akhir disusun sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika tujuan pembelajaran adalah untuk mengembangkan kemampuan analisis siswa atau keterampilan praktis tujuan tertentu, adalah untuk mengembangkan tertentu, maka soal atau tugas yang diberikan pada evaluasi akhir harus menantang siswa untuk menunjukkan kemampuan tersebut. Ya. Jenis dan bentuk evaluasinya misalnya menunjukkan tes tulis dan proses. Ya, betul sekali Ibu ya. Jenis dan bentuk evaluasinya yaitu tes tulis dapat mengukur pemahaman konseptual dan teori yang terkait dengan materi pembelajaran ya Bu ya. Selanjutnya proses ya portofolio, betul sekali, dan presentasi juga ya. Terima kasih Ibu. Selanjutnya setelah pembelajaran yang telah dilaksanakan,
adakah perbaikan ke depannya? Bagaimana tindak lanjut ke depannya, Ibu? Untuk tindak lanjut ke depannya atau refleksi ke depannya, yaitu yang sangat penting memastikan peningkatan kualitas pembelajaran ke depannya melalui refleksi, analisis atau hasil refleksi, perbaikan rencana pembelajaran, terus meningkatkan profesionalisme pengajar, serta pendekatan yang lebih individual untuk siswa. Ya, betul sekali ya Ibu ya. Tindak lanjut yang Ibu laksanakan nanti ke depannya peningkatan kualitas pembelajaran, untuk kedepannya melakukan refleksi, analisis hasil evaluasi, perbaikan rencana pembelajaran yang Ibu sudah rencanakan kemarin ya Bu ya, meningkatkan profesionalisme pengajar, dan pendekatan yang lebih individual kepada siswa. Selanjutnya Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan percakapan coaching kali ini Ibu? Pengalaman apa yang Ibu peroleh dari percakapan coaching ini Ibu? Sangat senang sekali, terus saya bisa tahu bahwa pembelajaran diferensiasi itu seperti apa, terus insya Allah kedepannya akan lebih giat lagi, terus lebih dipahami lagi pembelajaran seperti ini, sebab pelajaran diferensiasi ini bisa menarik minat siswa, terus antusias siswa, bisa juga memotivasi siswa untuk kedepannya. Ya, betul sekali Ibu ya. Ibu merasa senang setelah melakukan coaching. Pengalaman Ibu dalam melakukan percakapan coaching ini dapat membuat pembelajaran yang berdiferensiasi lebih senang ya, menerapkan ya kesepakatan kelas di kelas, penerapannya bagaimana, pembelajaran juga siswa aktif dan kondusif. Nah, yang terakhir Ibu ya, setelah melakukan pembelajaran yang Ibu laksanakan, apa yang akan Ibu simpulkan? Kesimpulannya dalam wawancara ini atau pembelajaran metode diferensiasi itu bisa, jadi saya tahu bahwa sangat cocok sekali pembelajaran ini diterapkan di kelas. Ya, betul sekali. Untuk semua bidang mata pelajaran, terus untuk siswa yang beragam kemampuannya. Betul sekali ya Ibu yang Ibu simpulkan tadi, bagaimana penerapan nanti ke depannya tentang pembelajaran diferensiasi itu bagaimana, dan Ibu juga nanti setelah ini bisa mengobrol lagi dengan rekan sejawat yang lain bagaimana pembelajaran yang baik itu seperti apa, diferensiasi pembelajaran itu seperti apa. Terima kasih Ibu waktunya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.